mengkritik kejahatan, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah, maka itu adalah sebuah kewajiban. Itu adalah sebuah kebaikan. Dalam konteks yang paling utama adalah bahwa kita sendiri adalah korban. Duit kita dicolong, dikorup oleh orang-orang, oleh pejabat-pejabat yang kita tidak pastikan siapa dia, tapi jelas dia adalah bagian dari pemerintah. Kemudian, di antara orang-orang pemerintah itu, ada yang begitu arogannya, sampai termasuk merendahkan, melecehkan rakyat Indonesia. Ngomongnya gak jelas, komunikasi publiknya rusak. Dan itu justru dijadikan sebagai pejabat publik di Indonesia. Ada di antara mereka yang arogannya luar biasa, nirempati. Ada di antara mereka yang cari muka kemana-mana, bahkan di tengah-tengah bencana alam. Kita melihat itu semua, dan bahkan ada di antara mereka yang sudah ketahuan maling. Tapi pas sudah dikasihin rompi, diborgol, diantarkan ke satu tempat, dia senyum-senyum lebar. Yang menegaskan bahwa dirinya itu baik-baik saja, fine-fine aja. Dia udah nyolong duit kita, dia udah merusak kekayaan kita, dia sudah menghancurkan masa depan anak-anak kita, dia merusak lingkungan kita, lalu ketika ditangkap dia senyum-senyum aja. Kita marah, Baraya. Kita marah terhadap orang-orang yang semacam itu, dan itu sama sekali tidak salah. Kenapa? Kita berhak. Negara ini adalah milik kita. Kalau duit kita diambil, kalau duit kita dirampas, kalau hak masa depan kita juga diambil, kalau anak-anak kita tidak mendapatkan haknya yang selayaknya, maka wajarlah kita marah. Pada poin pertama, kita memang layak untuk mengkritik, bahkan mungkin menghujat pemerintah. Kita layak untuk melakukan itu. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah bahwa kita tuh membutuhkan masa depan yang baik. Kalau kita tahu bahwa pemerintah kita salah, mengkritik mereka itu adalah bagian dari perjuangan, dan mereka harus diberitahu bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu salah. Kita memang layak untuk mendapatkan itu, tapi poinnya ayo kita geser. Ternyata kemarahan kita itu ditunggangi, Baraya, demi kepentingan mereka-mereka juga. Ini yang jadi masalah tuh. Karena apa? Karena sekarang tuh kita ada di tengah sebuah zaman di mana kebencian kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, keputusasaan kita justru malah dimonetisasi oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan cuan yang besar. Ada media-media yang menjadi lebih besar, menjadi lebih dikenal, mendapatkan uang lebih banyak dengan mengorkestrasi kejahatan-kejahatan para politikus dan dengan mengorkestrasi kemarahan-kemarahan kita. Ada yang seperti itu. Ada konten-konten kreator yang bukan mengkritik tapi menebar kebencian. Apa perbedaannya? Begini, Baraya, jelasnya gini. Kita tuh mencintai Indonesia. Kita tuh mencintai bangsa ini. Kita tuh mencintai tumpah darah kita. Dan kita adalah seorang patriot yang siap berjuang untuk mempertahankan keutuhan Indonesia. Kita sepakat akan hal itu kan? Dan karena kita adalah seorang patriot yang mencintai bangsa Indonesia, ketika ada pejabat bobrok yang merusak Indonesia, kita marahin dia, kita kritik dia, kita hujat dia. Itu kan poinnya itu. Jadi keinginan kita untuk menghujat para politisi dan keinginan kita untuk menghujat para pejabat yang tidak benar itu dalam konteks perlindungan kita terhadap bangsa dan negara yang kita cintai. Begitu. Tetapi ketika itu diarahkan oleh pihak tertentu, itu mengarah pada kebencian yang justru mengarahkan kita lebih lanjut lagi kepada keputusasaan. Sehingga di kolom-kolom komentar tuh malah muncul yang gini, aduh bubar aja Indonesia, saya sudah putus asa, saya sudah... Kok malah jadi sesuai dengan keinginan mereka? Keinginan kita adalah untuk mempersatukan Indonesia. Dan karena ingin mempersatukan Indonesia, kita hajar itu para pejabat. Kenapa kita malah mengikuti para mafia dan kemudian ikut-ikutan putus asa dan ingin menghancurkan Indonesia? Kan kacau. Nah, kenapa bisa seperti itu? Inilah yang saya sebut sebagai bisnis kebencian. Pemerintah kita, menteri-menteri kita, anggota DPR kita, perwira-perwira kita, bahkan presiden kita, sekarang itu disimpan di panggung, disuruh joget, disuruh beraksi, main akrobat, kemudian ditonton oleh kita semua, kemudian kita diarahkan untuk menghujat mereka, menjelekan mereka, ngebuing mereka, melempar mereka dengan tomat busuk.
Jadi mereka, Pak Prabowo Subianto dan teman-temannya itu disimpan di panggung. Kemudian ada begitu banyak cahaya yang menyorot pada mereka. Ada begitu banyak kamera, ada cermin, ada begitu banyak tata rias panggung untuk mereka semua. Agar apa? Agar mereka mempertunjukkan kebobrokan di depan rakyat. Agar rakyat menjadi semakin putus asa, rakyat menjadi semakin membenci, dan satu sama lain di antara kita menjadi saling bermusuhan, pecah belah, dan seterusnya. Sekali lagi, ketika kita membenci, itu ada yang menunggangi. Saya ditawari duit puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Menunggangi kebencian saya, keresahan saya untuk ngejelekin pihak ini dan sebagainya. Dan bukan hanya saya, konten kreator yang lain juga saya duga mendapatkan hal yang sama. Siapa yang menunggangi itu dan apa tujuan mereka? Gini Bara ya, coba silahkan cek ya, beberapa di antara